yang paling pentingnya adalah ini beneran nggak ada emasnya nggak gitu digital tuh gitu. Jangan-jangan cuma digit aja gitu. Gini, itu pertanyaan yang saya tanyakan juga ke beberapa pelaku industri di emas digital. Bagaimana caranya memverifikasi bahwa kalau misal saya punya uang katakanlah 10 juta rupiah, saya beliin emas digital, beneran ada tuh emasnya. Terus satu kedua, bagaimana caranya memastikan kalau misal ternyata amit-amit perusahaan A tutup, nah kalau emas saya kemana? Itu Hmm. kan. Nah, jawabannya gini. Di Indonesia secara ekosistem sekarang itu ada dua. Satu namanya Bullion Bank. Mungkin teman-teman pernah dengar ya Bullion Bank itu bank tahun ini seingat saya tahun ini diresmikan oleh Pak Prabowo ya Pak Betul. Presiden ya. Tahun ini ada dua kalau nggak salah, ada BSI, Bank BSI sama ada bank Pegadaian ya. dari yang Bank Pegadaian, Bullion Bank Pegadaian. Nah, dua-duanya itu punya emas digital. Nah, di Indonesia itu semua perdagangan emas digital itu dicatatkan dalam bursa. Hmm. Nah, bursanya bukan bursa efek, ini namanya bursa berjangka. Bursa berjangka di Indonesia itu ada yang namanya CFX, ada yang namanya ICDX. Majority dari pemain-pemain di emas digital itu pakainya ke ICDX gitu. Nah, jadi kalau terjadi transaksi di aplikasi A, itu aplikasi A itu akan juga confirm ke tempatnya bursa terjadi aplikasi ini terjadi pembelian atau penjualan ini. Nah, kalau udah emas itu tuh eh, akan informasi itu akan dilanjutkan ke bagian penyimpanan emas berangkasnya. Nah, itu diverifikasi oleh perusahaan kustodian. Nah, perusahaan kustodian itu pihak ketiga yang memastikan beneran nggak nih atas nama Melvin ada uang masuk segini jadi emas, beneran ada nggak emasnya. Nah, dan di sini dipastikan sama industri itu sudah diatur sebelum aplikasi jual emas digital mereka harus punya emas yang ada dulu. Jadi kalau dia mau jualan emas, kuotanya 1 kilo emas gitu, 1 kilogram emas, dia beneran harus punya 1 kilogram emas dulu.